Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lia Julianti dari kelas 12 IPA. Pada video kali ini saya akan melakukan percobaan prinsip kerja rangkaian listrik searah dengan metode ilmiah, yaitu membuat motor DC tanpa magnet. Mari kita simak videonya. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan pada percobaan kali ini sebagai berikut. Pertama, baterai 1,5 volt, kawat tembaga ukuran kecil sepanjang 1 meter untuk dililitkan pada baterai, kemudian kawat tembaga sepanjang 25 cm untuk dililitkan pada kumparan mesin jahit. Kemudian ada kumparan mesin jahit, 2 buah peniti, karet ban sebanyak 1 buah, dan cutter. Pertama adalah siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Langkah kedua, lilitkan kawat tembaga yang panjangnya 1 meter dengan baterai 1,5 volt. Setelah kawat tembaga tersebut sudah dililit seperti ini, maka kita keluarkan kawat tembaga tersebut. Kemudian simpulkan. Setelah itu disimpulkan. Setelah kawat tembaga tersebut dililit seperti ini, maka kita akan membersihkannya. Caranya dikikis seperti ini di bagian atas, kanan dan kiri serta bawah. Kemudian untuk salah satunya bagian atas, kanan, kiri, tetapi bagian bawah tidak perlu dikikis. Selanjutnya adalah melilitkan kawat tembaga berukuran 25 cm ke kumparan mesin jahit. Kita ambil karet ban, kemudian kita letakkan seperti ini ke dalam baterainya. Setelah seperti ini, maka kita ambil peniti pada kedua
kutubnya. Nah, ini supaya kita bisa meletakkan yang ini. Kemudian kita masukkan kumparan yang telah dililitkan oleh kawat tembaga tersebut. Selanjutnya, masukkan kawat tembaga ini ke dalam lubang yang ada di sini. Setelah kita masukkan kawat tembaganya ke peniti, lubang peniti yang ini, maka kita berikan sedikit sentuhan. Nah, ternyata kawat tembaga tersebut bergerak tetapi tidak memutar. Setelah ukuran yang ini tidak dapat berputar, maka saya akan mencoba dengan ukuran yang lebih kecil, dan saya menggunakan botol hand sanitizer sebagai acuan untuk membuat bulatan tembaga ini. Sama seperti pembuatan ini, untuk prosesnya tidak ada yang berbeda, cuman ukurannya saja yang berbeda. Setelah itu, berikan simpulan pada kedua ruas ini. Dan terikan. Setelah seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah membersihkan kedua rangkai ini, di mana di sebelah kanan itu dibersihkan atas, bawah, kiri, dan kanan, sedangkan untuk salah satunya lagi itu dibersihkan di bagian atas, kiri, kanan. Untuk bawahnya tidak perlu dibersihkan. Cara membersihkannya juga seperti ini. Setelah kita buat bulatan tembaga, maka kita akan memasukkan seperti ini ke lubang penitinya. Setelah itu kita berikan sedikit sentuhan. Nah, setelah kita lihat tadi, dia hanya bergerak seperti ini, tidak bisa berputar. Namun jika kita menambahkan magnet atau menggunakan magnet, akan jadi seperti ini. Dia akan berputar dan bergerak laju atau cepat. Nah, jika tadi kita setelah menggunakan magnet seperti ini, maka apabila magnetnya kita menjauhkan dari ini,
Ini seperti yang kalian lihat, ini bulatan tembaganya berputar sangat cepat karena adanya magnet. Jika kita jauhkan magnet, maka dia akan bergerak melambat. Ini ya, semakin kita dekatkan maka dia akan semakin cepat. Namun jika kita jauhkan, dia akan semakin lama. Kalian bisa lihat secara langsungnya. Jika kita jauhkan, dia akan melambat dan berputar seperti itu saja. Nah, semuanya kita berikan sentuhan. Dia tidak akan berputar, dia hanya bisa bergerak seperti ini, namun tidak berputar. Selanjutnya kita akan coba dengan menggunakan sebuah magnet. Kita berikan sebuah sentuhan terlebih dahulu. Nah, ternyata dengan adanya magnet, bulatan tembaga ini dapat berputar dengan cepat. Semakin kita dekatkan, maka tembaga ini akan bergerak dan berputar lebih cepat. Bisa kalian lihat sendiri bahwa dengan adanya magnet ini bisa membuat tembaga tersebut berputar dengan cepat. Semakin dekat, maka tembaga ini akan cepat berputar setelah kita dekati magnet tersebut. Namun apabila kita jauhkan magnet tersebut, maka tembaga ini akan perlahan menjadi lebih lambat. Dan dia akan kembali seperti awalnya yang tidak berputar, namun ada sedikit gerakan apabila magnet tersebut kita jauhkan. Pada dasarnya, motor DC ini memiliki prinsip kerja yang digunakan adalah mengacu pada hukum kekekalan energi, yaitu proses energi listrik sama dengan energi mekanik ditambah energi panas ditambah energi di dalam medan magnet. Putaran yang dihasilkan motor DC menggunakan prinsip gaya elektromagnet. Bila arus listrik dialirkan melalui suatu kontraktor yang ditempatkan pada suatu medan magnet, maka akan timbul gaya mekanis yang arahnya ditentukan oleh aturan tangan kiri atau teori Fleming. Motor DC sederhana memiliki dua kutub medan, yaitu medan kutub utara dan medan kutub selatan. Jadi memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan untuk medan magnet. Garis magnetik energi membesar melintasi bukan di antara kutub-kutub dari utara ke selatan. Motor DC merupakan jenis motor yang menggunakan tegangan searah sebagai sumber tenaganya. Dengan memberikan beda tegangan pada kedua terminal tersebut,
motor akan berputar pada satu arah, dan bila polaritas dari tegangan tersebut dibalik, maka arah putaran motor akan terbalik pula. Polaritas dari tegangan yang diberikan pada dua terminal menentukan arah putaran motor. Sedangkan besar dari beda tegangan pada kedua terminal menentukan kecepatan motor. Mekanisme kerja untuk seluruh jenis motor secara umum, yang pertama, arus listrik dalam medan magnet akan memberikan gaya. Kedua, jika kawat yang membawa arus dibengkokkan menjadi sebuah lingkaran, maka kedua sisi loop, lingkaran atau loop, yaitu pada sudut kanan medan magnet akan mendapatkan gaya pada arah yang berlawanan. Yang ketiga, pasangan gaya menghasilkan tenaga putar atau torque untuk memutar kumparan. Keempat, motor-motor memiliki beberapa loop pada dinamonya untuk memberikan tenaga putaran yang lebih seragam, dan medan magnetnya dihasilkan oleh susunan elektromagnetik yang disebut kumparan medan. Pada motor DC, daerah kumparan medan yang dialiri arus listrik akan menghasilkan medan magnet yang melingkupi kumparan jangkar dengan arah tertentu. Kesimpulan pada praktikum atau percobaan kali ini adalah bahwa praktikum kali ini tidak salah, di mana pada awalnya kita tidak menggunakan magnet, namun setelah kita lihat hasilnya bahwa perbedaan antara menggunakan magnet dengan tidak menggunakan magnet tersebut sangat jauh. Di mana ketika kita tidak menggunakan magnet, maka lingkaran tersebut tidak dapat berputar, namun dia hanya bisa bergerak. Mengapa hal tersebut bisa terjadi pada lingkaran yang dialiri atau di atasnya kita berikan magnet? Karena pada dasarnya motor DC ini menggunakan gaya elektromagnetik dalam atau untuk berputar tersebut. Jadi pada percobaan kali ini yang saya dapatkan hasilnya bahwa lingkaran tersebut tidak dapat berputar dan dapat bergerak tetapi sedikit, yang seharusnya pada video YouTube tersebut lingkarannya dapat berputar dan bergerak tanpa adanya magnet. Kemudian saya coba lagi dengan menggunakan adanya magnet, dan ternyata hasilnya dapat berputar dan bergerak. Namun pada pembuatan percobaan kali ini saya telah mengikuti langkah kerja yang ada di YouTube, dan pada awalnya saya merasa bahwa saya yakin saya pasti bisa untuk melakukan percobaan kali ini. Ternyata hasilnya seperti itu. Motor DC
tersebut lingkarannya tidak dapat berputar, dan seperti itu. Saya juga tidak mengetahui kesalahan saya di mana. Pada intinya saya telah mengikuti langkah kerja secara berurutan, tapi memang hasilnya seperti ini, dan saya sudah mencoba beberapa kali namun tetap tidak dapat berputar tanpa adanya magnet. Demikianlah pembahasan yang dapat saya utarakan pada video kali ini. Saya mohon maaf atas terjadinya kesalahan dalam pembuatan video kali ini, dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu.